sekalian yang dirahmati Allah, para pecinta dan perindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan cinta dan rindu kita kepada beliau baginda Nabi benar-benar diterima oleh beliau, sehingga kelak di hari kiamat tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda, Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan, yang artinya sesungguhnya manusia yang paling layak, manusia yang paling berhak mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hari kiamat adalah hari yang sangat menakutkan, di mana di hari itu seluruh manusia sejak zamannya Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, mereka semua membutuhkan pertolongan. Dari siapa? Dari manusia yang diberi hak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada manusia lain, dan tidak ada manusia selain beliau. Tiada lain dan tiada bukan adalah junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Berkumpulnya kita di majlis maulid hampir tiap malam, tiada lain dan tiada bukan agar kita tergolong manusia yang paling banyak membaca sholawat, agar kita tergolong manusia yang kelak di hari kiamat layak mendapatkan syafaat. Jangan pernah bosan untuk hadir di majlis-majlis seperti ini, karena sungguh tidak ada yang kita lakukan di majlis ini kecuali kebaikan demi kebaikan. Di majlis ini kita bersolawat, di majlis ini kita bersalam kepada Rasulullah, yang keduanya itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah mengatakan bahwa di hari kiamat nanti kecuali yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah mereka yang paling banyak bersolawat padanya, ada manusia dari umatnya Nabi Muhammad yang di hari kiamat nanti juga sangat dekat dan paling dekat dengan Rasulullah. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasul akan mencari manusia itu, Rasul akan mencari umatnya itu, dicari agar dekat dengan beliau dan tentunya akan diberi syafaat oleh beliau. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang peduli dengan dakwah beliau, orang-orang yang mau ikut andil, mau ikut bagian, ikut andil dalam dakwah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah andil dengan hartanya, entah andil dengan pikirannya, andil dengan ilmunya, ataupun andil dengan apapun yang tujuannya tiada lain dan tiada bukan mengajak orang lain mengenal Allah, menunjukkan kebenaran kepada orang lain. Orang yang mau menunjukkan kebenaran kepada orang lain, kecuali orang itu mendapatkan pahala dari kebenaran dan kebaikan yang dia tunjukkan. Andaikan ada orang yang sebab dia mau melakukan kebenaran dan kebaikan yang dia tunjukkan, sungguh
dia akan mendapatkan pahala dari sekian banyak orang yang mau melakukan kebenaran sebab informasi, sebab kabar yang disampaikan kepadanya. Man dalla ala khairin falahu ajru misli fa'ili min ghairi ayyan qussa min ujurihim syai'un, kata Nabi. Barang siapa yang mau menunjukkan kebenaran pada orang lain, maka kecuali dia mendapatkan pahala kebenaran dan kebaikan itu, jika dia melakukannya, juga dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan dan kebenaran sebabnya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka yang melakukan kebenaran tadi. Contoh, ada majelis ta'lim, kita kabarkan pada orang lain, meskipun hanya dengan nge-share pengumuman pengajian tersebut, di-share di Facebook, di-share di WA, di-share di Instagram. Ada orang yang nonton pengumuman pengajian itu, ada orang yang melihat pengumuman majelis maulid dan majelis zikir itu, lalu mereka tergerak hatinya mau datang ke majelis itu. Sungguh sangat beruntung. Yang nge-share ini sangat beruntung. Mengapa? Sebab kecuali dia mendapatkan pahala dari kebaikan jika dia datang di majelis itu, sekian banyak orang yang tergerak hatinya sebab informasi yang sampai padanya lewat dia, dia juga akan mendapatkan pahala darinya. Makanya jangan pernah bosan untuk berlomba-lomba nge-share sebanyak-banyaknya, entah undangan, entah video ceramah guru-guru kita yang mulia. Jangan mau kalah dengan mereka yang bertujuan untuk mendangkalkan akidahnya generasi penerus Islam. Jujur, terkadang kita harus malu pada mereka. Kalau ada tontonan yang di situ tidak ada manfaatnya, bahkan naudzubillah terkadang tergolong tontonan yang diharamkan, kita lihat yang nonton puluhan ribu orang. Betul? Tapi kalau ustadz kita yang ceramah, meskipun di live, kita hanya nonton, tak mau membagi ceramah guru-guru kita yang mulia, kiai kita yang mulia. Kalau kita lihat yang nonton hanya 73 orang. Betapa malunya nanti kita di akhirat ketika dibangkitkan dari alam kubur. Di antara pertama yang ditanyakan oleh Allah pada kita, fulan, hartamu dari mana? Kamu gunakan untuk apa? Kalau jawaban kita untuk nge-share video yang lucu-lucu, ya Allah, kita beli kuota 10 GB. Ayo kita muhasabah, 5 GB dari 10 GB yang kita beli, apakah kita pernah meneliti bahwa yang separuh itu benar-benar untuk nge-share kebaikan? Bisa jadi hanya kurang dari 2 GB yang nge-share undangan pengajian, yang nge-share video guru-guru kita, pencerahan-pencerahan dari guru-guru kita. Selebihnya yang 8 GB lebih kita gunakan untuk nge-share. Dapat share-sharean video lucu, ikut membagikan. Dapat share-sharean video yang di situ dalam pandangan syariat sangat diharamkan, ikut membagikan, bangga, ngasih jempol, bahkan ngasih tanda love. Tapi saat di-share ceramah dari guru-guru kita, kiai-kiai kita yang tiada lain adalah dalam rangka ikut andil dakwahnya Rasulullah, hanya ditonton, tak mau membagikan, sehingga yang nonton berapa? 73 orang. Tapi ketika video-video maksiat yang nonton sampai puluhan ribu orang.
Alangkah malunya nanti kalau kita di hadapan Allah ditanya, dari mana hartamu, untuk apa hartamu? Saat dihisab tentang kuota kita, ternyata 80% kita gunakan untuk nge-share kemaksiatan, yang 2% bahkan mungkin tidak kita gunakan untuk nge-share kebaikan. Mari kita berusaha menjadi orang yang kelak di hari kiamat sangat dekat dengan Rasulullah. Mari kita berusaha kelak di hari kiamat dicari oleh Rasulullah, sebab kita ikut andil dalam dakwah beliau meskipun dengan modal kuota. Paham? Ini nanti saya lihat setelah dimarahi seperti ini kok masih saja ketika Buya Yahya ceramah, guru-guru kita ceramah, hanya 73 orang yang nonton. Sungguh telah gak punya malu ini. Ya, ayo berlomba-lomba untuk mengajak orang lain menuju kebaikan. Berlomba-lomba untuk menunjukkan orang lain kepada kebenaran dan kebaikan. Karena sekali lagi, kecuali kita dapat pahala kebaikan itu ketika ada orang yang melihat pengumuman pengajian, sebab share-sharean kita tergerak hatinya, dia berangkat, suaminya diajak, tetangganya diajak, jamaahnya diajak. Sungguh beruntung kita. Karena apa kata Nabi? Falahu mislu ajri fa'ili min ghairi ayyang qussa min ujurihim syai'un. Dia juga dapat kiriman pahala dari sekian banyak orang itu tanpa terkurangi pahala mereka. Alhamdulillah. Hanya jangan takut, share sebanyak-banyaknya, ajak orang lain sebanyak-banyaknya, share pencerahan dari guru-guru kita tentang fikih, share tentang tauhid, share. Karena kalau tidak kita gunakan kuota kita untuk nge-share kebaikan, pasti kita gunakan untuk yang lain. Dikhawatirkan kita tergolong orang yang syukur nikmat, kita tergolong orang yang maaf kufur nikmat. Dapat nikmat dari Allah bisa beli kuota, kita kufuri untuk nge-share perkara-perkara yang tidak baik, apa yang diancamkan oleh Allah. Wala in kafartu inna adzabi lasyadid. Ketika kalian kufur pada nikmatku, sungguh siksaku ini amat pedih dan menyakitkan. Mudah-mudahan majelis kita ini diridhoi oleh Allah dan Rasulullah hadir di majelis kita, memberikan kesaksian kelak di hari kiamat di hadapan Allah bahwa sungguh kita benar-benar ingin tergolong orang yang ikut andil dalam dakwahnya, tergolong umatnya yang memperbanyak sholawat dan salam kepadanya, sehingga di hari kiamat kecuali kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau, juga orang yang dicari-cari beliau dan sangat dekat dengan beliau. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.